Acara ini dipersembahkan oleh Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Suatu ketika Kristo juga mengatakan, apakah Tuhan memang menghendaki saya seperti ini ya? Gitu. Apakah Tuhan menghendaki saya seperti ini? Saya bilang, Kristo percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kamu menjalani ini semua, pasti Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Kristo juga ingin seperti teman-teman yang lain, bisa bekerja, tetapi dia memutuskan bahwa saya tidak akan berkeluarga, saya ingin bekerja di ladang Tuhan. Nama saya Ibu Regina Maria Artati. Usia saya 64 tahun. Aktivitas saya mengelola Taman Kanak-kanak Karya Mulia. Jadi kejadiannya itu pada tanggal 3 Desember 2012. Pak Bambang mendapat kabar dari kakaknya Kristo kalau Kristo kecelakaan gitu. Dan Kristo bersyukurnya saat itu kejadian Kristo ditolong oleh orang. Jadi saya percaya itu pertolongan Tuhan. Kristo ini seorang anak yang periang, aktif. Terakhir dia mau berangkat kuliah ke UI Depok. Dia kuliah di bagian FISIP. Saat itu semester 5. Jadi memang dia lagi aktifnya di kampus, katanya menjadi ketua Art World UI. Lalu saya lihat juga kelelahan Kristo. Jadi waktu Minggu, Kristo kalau biasanya kos di Depok, tapi kalau Sabtu Minggu pulang. Dalam merawat Kristo sampai sekarang ini saya hanya dengan Pak Bambang saja merawatnya karena ya situasi kondisi, kemudian saya memang dengan Pak Bambang lebih dekat, akhirnya kalau langsung merawat lebih dengan sukacita, apapun dijalani, dan inilah anugerah Tuhan. Dari pagi saya memandikan Kristo, siap-siap mandiin Kristo, lalu saya siapkan buahnya. Kristo biasanya makan pepaya diparut, kemudian saya beres-beres rumah karena di rumah juga nggak ada pembantu, Pak Bambang yang nyuapin. Lalu siap-siap nanti saya ajak doa siang, Kristo mau doa siang jam 3, lalu akhirnya sore Pak Bambang yang gantian mandiin. Saya kok nggak punya perasaan untuk memberontak. Sampai ada suatu ketika ada tamu yang mengatakan, Ibu, kenapa Ibu nggak berontak kepada Tuhan? Kenapa harus Kristo mengalami seperti ini? Saya nggak akan berontak kepada Tuhan, ya, karena saya masih butuh berkat-Nya. Saya butuh perlindungan dan berharap Tuhan yang akan menyembuhkan Kristo. Ya, pasti ada kesulitan keuangan misalnya ya, kesulitan kadang-kadang saya dan Pak Bambang juga lelah, capek gitu kan. Lalu kekuatan saya doa dan ikutin ibadah itu setiap hari. Kalau saya pagi ikut ibadah sendiri karena Kristo dan Pak Bambang belum bangun, lalu sore jam 6 kita bertiga. Jadi segala kesulitan, percaya ada saja karya-karya Tuhan lewat siapa aja, Mbak. Itulah saya syukuri. Kesulitan pasti ada, tetapi Tuhan yang mengatur semuanya. Nama saya
Bambang Trijoko. Nama lengkapnya Eusebius Thomas Bambang Trijoko. Kemudian saya wira swasta, ya. Tapi selama masa pandemi ini saya nggak ada kerjaan. Jadi ya otomatis 100% saya ngurus anak saya, Kristo. Ini juga satu berkah ya. Karena memang gini, terus terang ya. Sejak Kristo ada kejadian seperti itu, kami menganggap bahwa ini adalah berkah buat saya. Kenapa berkah? Saya nggak bisa milih. Saya lebih baik mengatakan bahwa ini adalah berkah. Karena kalau saya selalu berpikir ini musibah, pikiran saya pasti negatif. Kami nggak pikir panjang bahwa apapun yang dokter bisa lakukan untuk keselamatan anak kami, tolong lakukan. Anak kami sudah masuk di ruang ICU. Itu kondisinya memang kritis. Ya. Kami dipanggil dokter, kemudian dokter bilang bahwa ini harus segera dioperasi karena ada pendarahan di otak. Akhirnya dia dilakukan operasi. Kami memang di rumah sakit Depok itu sekitar 4,5 bulan lah di sana. Dan waktu itu memang dokter bilang bahwa ya sudah, ini kita berharap bahwa ada sel saraf atau apapun yang bisa mengcover lah, istilahnya mengcover atau menggantikan fungsi dari sel-sel saraf yang rusak. Harapannya seperti itu. Kami sudah nggak mampu lagi membiayai. Akhirnya oke, kalau gitu saya akan pindah. Akhirnya kami komunikasi dengan Rumah Sakit Elizabeth yang di Bekasi. Di Elizabeth Bekasi bisa nerima, ya sudah, hari itu kami pindah. Dalam perjalanan akhirnya Kristo kami rawat di Elizabeth itu mungkin kurang lebih 1,5 bulan, ya. Baru boleh pulang. Kami rawat di rumah, ya. Dirawat di rumah. Akhirnya waktu itu sempat ada terapis ya, terapis untuk menggerakkan tangan dan kakinya, ya. Fisioterapi, kemudian ada terapi bicara, kemudian ada pemeriksaan secara berkala lah yang dilakukan oleh dokter. Saya ingin tanya, Kristo, sebetulnya di rekeningmu tuh masih ada uang nggak? Gitu loh. Sekarang gini, Bapak mau sebutkan beberapa angka. Ya. Ini adalah nomor PIN ATM-mu. Kalau benar, kamu lihat ke atas. Saya langsung bilang, oke. Dari sekarang kita bisa komunikasi dengan cara ini. Jadi sejak itu kami merasa senang, dia bisa tahu apa yang kita maksud, saya bisa tahu apa yang dia maksud, ya. Bahkan saking senangnya dia bisa komunikasi, dia maunya diajak ngomong terus. Itu satu hal yang sebetulnya saya nggak boleh ngomong. Itu gini, kalau sampai kami tidak ada, siapa yang mau nerusin pekerjaan kami? Walaupun itu sebetulnya kami nggak boleh ngomong. Hanya dalam hati aja. Itu yang paling merasa berat. Nah,
akhirnya ya sudah, saya harus bisa mengikuti, harus bisa menjalani ya apa yang mungkin ya sudah digariskan seperti ini. Saya Romo Sulaiman Otor OFM. Saat ini saya melayani umat sebagai pastor. Awal mula pertemuan kami itu terjadi secara tidak langsung melalui buku yang dikarang oleh Kristo Terima Pagi ya. Saya merasa bahwa dia sosok yang luar biasa ya. Dia kuat dan bahkan juga menguatkan saya dan menginspirasi dengan peristiwa hidupnya saat ini, bagaimana dia sebelumnya orang muda yang bersemangat, sehat, tangkas, gesit. Bagi saya perjuangan dia dan juga dukungan dari keluarganya, dari orang tuanya, dari saudara-saudarinya itu luar biasa meneguhkan. Saya mengatakan kepada Kristo bahwa tantangan yang dihadapi saat ini hendaknya diterima dengan hati yang ikhlas. Karena kita sebagai orang Katolik harus mensyukuri, kendati pun apa yang kita alami itu begitu sakit, penderitaan. Dan jangan salah bahwa hidupmu yang sekarang justru membawa berkat, karena setiap orang yang menjumpaimu, yang datang ke sini, yang melihatmu dengan model percakapanmu yang khas, ya, itu meneguhkan dan banyak yang menimba berkat dari ini. Ya, Kristo, saya ingin berkata kepadanya bahwa untuk menjadi orang baik tidak harus dengan masuk seminari. Semua orang dipanggil untuk berbuat kebaikan. Karena itu, kamu jangan berkecil hati, tetapi kamu harus tetap bersyukur. Karena hidup kamu itu menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Pakai hidupmu saat ini untuk membawa banyak orang memahami dan menyadari betapa besar cinta kasih Tuhan. Nama saya Chandra Kirana, saya biasa dipanggil Kiki. Saat ini saya bekerja sebagai pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Waktu itu saya mendapat kabar dari salah satu manajer kemahasiswaan di kampus itu yang intinya menyatakan Kristo kecelakaan dan Kristo berada dalam kondisi yang sangat parah. Satu hal yang pasti memang saya kaget luar biasa karena tidak menyangka kecelakaan ini bisa sedemikian parah begitu. Bagi saya Kristo itu anak yang menyenangkan, Kristo itu anak yang komunikatif, terbuka, artistik begitu ya, artsy pada skala tertentu, karena saya sering mendengar teman-temannya cerita kalau Kristo itu bisa main musik, bisa nyanyi, atau bisa bikin puisi, salah satu lah kira-kira. Dan sebagai dosen kan saya juga melakukan peran saya sebagai peneliti. Kristo pernah membantu saya dalam satu proyek penelitian. Jadi kadang-kadang ketika saya harus ada di posisi berhadapan sama deadline gitu, berhadapan dengan situasi yang mendesak gitu ya. Tapi kehadiran dia itu, karena dia mungkin punya energi yang tenang ya, santai, senang bercanda. Jadi kadang-kadang saya bisa mengimbangi kecemasan saya mungkin pada satu titik gitu ya, dengan pembawaan dia yang cenderung tenang. Ketika saya mendengar kabar bahwa Kristo tidak bisa ngobrol, dalam kondisi koma pada satu titik tertentu, saya harus akui ada kehilangan saat itu. Dan ketika saya ketemu Kristo tetap ceria, tetap dengan segala keterbatasan dia tetap berusaha menggambarkan, menyampaikan pesan. Buat saya itu peristiwa yang luar biasa gitu ya. Bahwa sepanjang saya belajar ilmu komunikasi, ini contoh berkomunikasi yang paling konkret, yang paling penuh tantangan, penuh perjuangan, tapi pesan bisa tetap sampai dengan segala keterbatasan tadi. Saya sangat berharap sekali kalau misalnya memang ada semacam teknologi, semoga suatu hari Kristo bisa mendapatkan fasilitas itu
yang membuat dia, keluarga, dan kami semua, teman-teman dan keluarganya Kristo itu bisa berkomunikasi dengan lebih nyaman lagi. Harapan saya paling besar itu tentu saja. Saya harus mensyukuri bahwa saya masih bisa berkomunikasi dengan Kristo. Ya. Saya masih bisa setiap hari memandikan dia. Saya masih bisa bercanda dengan dia. Ini udah satu hal yang menurut saya luar biasa. Mudah-mudahan Kristo bisa segera pulih, ya, walaupun hanya tidak sesempurna yang kita harapkan, tapi saya yakin bahwa Tuhan saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya buat dia, buat kami, ya, supaya nanti menjadi indah pada waktunya. Itulah harapan-harapan kami, Mbak. Toh kalau dilihat di luar sana, mungkin ada orang atau ada siapapun yang kondisinya jauh lebih buruk dari anak saya. Ya, itulah yang membuat saya tetap bertahan sampai sekarang ini. 9 tahun ya saya mengikuti Kristo. Ya, mudah-mudahan aja kami selalu mendapat kekuatan ya dari Tuhan supaya kami masih bisa merawat sampai dia sembuh. Tetapi suatu ketika Kristo juga mengatakan, apakah Tuhan memang menghendaki saya seperti ini ya? Gitu. Apakah Tuhan menghendaki saya seperti ini? Saya kalau ingat kata-kata Kristo, saya bilang, Kristo percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kamu menjalani ini semua, pasti Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Kristo juga ingin seperti teman-teman yang lain bisa bekerja, tetapi dia memutuskan bahwa saya tidak akan berkeluarga, saya ingin bekerja di ladang Tuhan. Kristo bisa menjadi saksi bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tidak hanya buat Kristo, buat semua orang. Memang waktunya bukan waktu saya, tapi waktu Tuhan. Kapan diberi, gak tahu. Inilah misteri. Saya hanya menjalani. Jadi permintaan Kristo tadi untuk pemirsa Dai TV, bagi pengendara sepeda motor, kalau ngantuk jangan sekali-sekali dilakukan. Kira-kira gitulah. Betul ya itu ya? Oke, betul ya.